Bapak Zulfiandi, yang terhormat Ibu Ketua PKK RW 09 Kelurahan Rawamangun, Ibu Dr. Anda Suwartati. Kemudian yang kami hormati juga kepada tim PKM UNJ Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kami semua dapat berkumpul di acara ini di pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, perkenalkan nama saya Risti. Saya selaku MC yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan kepada Universitas Negeri Jakarta program matematik dan biologi yang sudah hadir di RW 09 untuk memberikan pelatihan ahli teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Selamat pagi semua, saya dan Pak RW. Terima kasih. Yang pertama-tama kami sampaikan adalah terima kasih banyak sudah menerima kami untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada hari ini. Mungkin perlu kami sampaikan saya karena waktunya tidak banyak, jadi singkat saja bahwa kegiatan ini sebenarnya merupakan bagian dari tugas dosen. Di setiap universitas itu ada 3 tugas, yaitu pendidikan, mengajar, kemudian meneliti, kami harus meneliti, dan yang ketiga adalah mengabdi kepada masyarakat. Ini harus kami lakukan dalam setiap tahun. Baik Ibu-ibu, untuk mengerjakan pretest diberi waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang ya Ibu-ibu. Seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa kita akan melaksanakan pelatihan dengan beberapa judul di depan sudah terlihat, dan ini kebetulan urutannya kita yang kotor-kotor dulu ya Bu, ya, buat pupuk kotor, kemudian nanti membuat sabun, cuci tangan, baru kemudian makanan gitu ya, jadi diurutkan seperti itu. Ya, saya melakukan upaya atau biasanya dengan konsep 3R. Mungkin pernah dengar ya Bu, 3R, reuse, reduce, dan recycle. Reuse itu menggunakan kembali, reduce itu mengurangi, kemudian recycle itu adalah daur ulang. Jadi daur ulang, jadi tidak semua limbah itu bisa didaur ulang. Ada beberapa jenis plastik tapi tidak bisa didaur ulang, tapi ada juga yang bisa didaur ulang. Nah, untuk bahan organik yang bisa didaur ulang adalah dengan melalui pengomposan. Nah, seperti itu. Jadi pengomposan ini bermanfaat karena selain mengurangi pencemaran lingkungan, juga bisa secara ekonomis bisa menghasilkan pemasukan kalau ditekuni dengan baik, seperti itu. Kemudian tentunya limbah ini ada limbah organik dan ada anorganik. Mungkin tadi udah ada soalnya ya Bu. Limbah organik itu berarti limbah yang Makanan bebek. ya, ada dedak. Ya, dedak itu sebagai bahan bakunya untuk mencampur untuk agar tercampur dengan baik. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah pupuk jadi. Nah, pupuk jadi untuk merangsang, untuk pembusukan selanjutnya. Sedikit saja. Bisa pupuk jadi, bisa juga kotoran hewan, bisa juga tanah tapi tanah humus yang bagian atas, topsoil namanya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah larutan EM4. EM4 itu cukup sedikit saja ya, karena ini nanti yang kita buat hanya untuk berapa, ini 1 liter itu untuk 1 ton ya, untuk 1 ton itu untuk 1 liter ini untuk 1 ton bahan organik ya. Nah, jadi saya nanti akan jadi ada buah-buahan, ada sayuran, ada juga kulit-kulit buah gitu ya. Nah, kemudian itu masukkan dedak ya, masukkan dedak. Nah, ini tadi perbandingannya di situ saya sudah buatkan.
itu adalah untuk satu resep. Ya, satu resep misalkan ini yang bisa sedikit, ini kan untuk demo jadi saya sedikit saja, tapi untuk satu resep adalah itu harusnya 20 kiloan, 20 kilo bahan organik, kemudian 5 kilogram di situ sudah ada ya Bu. Nah, kemudian ditambah lagi arang sekam ya. Jadi bisa saja dedaknya 5 kilo. Atau kalau enggak pakai dedak 5 kilo, boleh memakai itu sabuk gergajinya 5 kilo. Kalau misalkan mau 1,5 berarti 2,5. Ini 2,5 itu gitu. Perbandingannya seperti itu. Ya. Kemudian baru ke serbuk gergaji. Ya, serbuk gergaji itu tadi ininya dengan dengan dedak ya Bu. Ya, di paruan. Boleh serbuk gergaji semua, boleh dedak semua 5 kilo. Tapi karena ini mau ini berarti ya itu aja gitu, setengah-setengah, jadi biar ada contoh gitu. Nah baru kemudian pupuk jadi. Nah pupuk jadi ini sebagai perangsang ya, perangsang untuk ininya gitu. Ya betul seperti itu. Dan supaya nah setelah itu baru di komposternya dicairkan ke dalam air 1 liter. Mana ya? Ini yang bawah ya. Terus airnya saya lupa bawahnya. Betul gitu. Nah, jadi boleh jadi nanti itunya dimasukkan ke sini. Nah setelah selesai baru dimasukkan ke wadah gitu. Karena ini wadahnya saya bawa yang kecil kan untuk praktek saja. Seolah-olah ini adalah tongnya gitu ya, jadi dimasukkan ke sini. Nah setelah itu baru ditutup ya, dimasukkan ke sini, coba dimasukkan. empatnya udah ya, masukin dulu, boleh deh, boleh. Ya. Kan itu kan untuk 20 ya, dia sedikit aja. Iya kan ada tentang ekonomis. Ya, bagaimana merubah limbah menjadi sesuatu yang lebih berharga yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin saya dapat info dari Bu Wardah bahwa sudah pernah juga sebelumnya ya Bu ya untuk pembelajaran seperti ini. Mudah-mudahan sedikit merefresh dan mungkin nanti akan juga diterapkan di masyarakat. Kalau yang saya dengar ada bank sampah, mungkin juga bisa Pak dibuat bank minyak jelantah yang nanti bisa diolah oleh ibu-ibu Jumantik dan Dasa Wisma sehingga bisa digunakan untuk sendiri atau dikomersilkan begitu ya. Jadi ini tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh MC bahwa kita basicnya adalah pemanfaatan limbah. Bapak dan Ibu boleh dibuka, ini sudah diberikan tadi bahwa ini adalah sabun cuci tangan yang akan kita buat dari limbah minyak jelantah. Nah, minyak jelantah itu kan pasti kalau kita sudah lagi teriak-teriak ya ibu-ibu ya, karena harganya luar biasa, gitu ya. Terus kalau udah harganya luar biasa mau dibuang sayang Pak, pakai lagi, gitu ya. Tapi itu ternyata dibalik itu bahaya kesehatannya luar biasa. Karena pada saat minyak itu kita panaskan, itu ada aromnya itu karsinogenik. Nah di dalam minyak kalau dipanaskan terus-menerus jadi berubah warnanya kan ya ibu-ibu, bapak ibu, jadi lebih pekat dan jadi keruh gitu ya. Nah itu adalah asam lemak bebas yang berenang-renang di minyak kita. Gitu. Nah itu yang berbahaya untuk kesehatan kita. Gitu. Jadi tadi pada saat pengurengan akan meningkatkan bilangan asam dan peroksida. Ya mungkin kalau asam mungkin agak tergambar asam, cuka, segala macam itu ya Bu ya. Nah mungkin itu seperti itu. Nah sehingga sebaiknya memang tidak digunakan lagi untuk memasak. Rumah yang warna pink biasanya gitu ya Bu ya. Kemudian sendok yang dari plastik atau kayu, ibu-ibu. Sendok kayu. Kemudian mixer. Iya. Kemudian baskom atau wadah plastik. Oke. Kemudian sarung tangan.
sarung tangan dan juga cetakan. Di sini cetakan bisa berbagai bahan, tapi kami lebih memilih silikon karena lebih mudah untuk dikeluarkan ya. Ya. Kemudian bahannya tadi ada minyak jelantah. Ini adalah minyak jelantah yang sebelum direndam. Kemudian setelah itu ada karbon aktif yang tadi. Ya, kemudian ada pewangi. Pewangi ini bebas, ibu-ibu mau pakai pewangi apa saja. Yang suka kopi, dipakai kopi boleh sebagai pewangi atau pewangi-pewangi lain. Kemudian ada air. Airnya belum. Nanti diambil di sana. Dan soda api. Soda api saya biasanya beli di material, ibu-ibu. Nah, soda api ini fungsinya kalau di dalam reaksi kimia itu dia akan mencampurkan si minyak dengan air supaya dia jadi lebih padat. Kalau mau buatnya sabunnya cair, pakainya nggak soda api nanti, pakainya senyawa kimia yang beda. Gitu. Jadi ini karena kami membuatnya sabun padat, kami menambahkan dengan soda api. Kemudian untuk cara pembuatan, yang pertama kita masukkan karbon aktifnya ke dalam minyak tadi. Jadi ibu rendam ya. Itu rendamnya lama Bu, supaya ketarik semua nih kotorannya. Paling tidak 3 minggu direndam dulu. Nah ini yang sudah kita rendam, jadi dimasukkan. Kemudian pada saat dimasukkan kita campur. Ini yang sudah kita campur seperti ini. Jadi hitam, benar-benar hitam ya Bu ya. Ya, itu yang sudah dicampur. Nah, setelah dicampur, kita diamkan tadi ya 1 minggu itu oke, tapi kalau mau bagus tadi 3 minggu. Ya, 1 minggu oke. Kalau hitungan hari kemarin kami coba beberapa kali, riset kami tidak terlalu bagus hasilnya. Jadi kalau 1 minggu hasil sabunnya cukup baik. Gitu. Kemudian setelah direndam 1 minggu, kemudian kita saring. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah hasil disaring. Ini kami pakai kertas saring. Sebenarnya Ini adalah bukan rasanya yang enak, tapi nomor 1 adalah manfaatnya atau khasiatnya. Kenapa sih? Karena di dalam yogurt ada kumannya, ada kuman baiknya, bakteri baiknya. Tadi dengan Bu Ratna, kuman juga. Saya kebetulan main-mainnya sama kuman Bu. Jadi, tapi kuman yang manfaat, baik untuk mengelola limbah maupun untuk memasak. Membuat tape kita pakai kuman. Ragi itu ada kumannya. Kalau kumannya mati, tapenya nggak jadi loh Bapak Ibu. Ya, demikianlah membuat yogurt. Ini harus ada kumannya supaya dia jadi. Nah, proses memberikan kuman bekerja itu namanya fermentasi. Jadi produk susu ini namanya susu fermentasi karena prosesnya fermentasi. Sama kayak buat tempe. Tempe itu pun fermentasi, tape juga fermentasi. Tape ketan, tape singkong sama itu fermentasi. Nah, ya ada di sini di halaman pertama. Kemudian, nah halaman yang kedua adalah mau diolah nih sekarang. Ini kan encer ya Bu, katanya encer ya, meskipun tadi kental, begitu di sana kan encer. Kalau untuk membuat saus salad atau saus puding, ini nggak enak encer, jadi kita bikin kental. Caranya gimana? Apa ditambahin maizena gitu? Enggak, kita saring lagi, tapi saringnya pakai kain saring, kemudian kalau saya gantung gini, nah tuh airnya keluar. Nih, jadi yogurtnya airnya akan keluar. Kemudian yang tersisa ini akan yang kental, gitu. Cara nyaringnya pun bisa pakai saringan yang besar ini misalnya ya. Kemudian Bu Ayu bawa kain penyaring nggak Bu Ayu? Oh Bu Ayu nggak ada ya? Oke. Nah kalau nggak mau digantung bisa pakai bekas yang buat nyuci sayur Ibu ya. Dikasih kain saring, taruh aja yogurtnya di situ, didiamkan 2-3 jam, dia nanti terus airnya turun. Lalu dia akan lebih kental. Boleh dibukain Mbak Tete yang ini. Terus diletakkan di sini ya, biar nggak panggil ya. Oke. Itu akan kental. Nah itu yang kental itu tadi halaman kedua. Itu yang namanya Greek yogurt. Di halaman kedua nomor 1 Greek yogurt. Jadi setelah kita jadi yogurt, disaring aja, gitu didiamkan sampai nanti dia jadi kental. Nah, boleh Kak Zaki dilihatkan sama sendoknya? Ada ya? Kak Zaki atau Kak Nabil, ibu-ibu kalau mau lihat dia akan lebih kental. Nggak ada, karena airnya sudah turun. Di sini, taruh di sini, di atas nah ini. Kita ke sini, ya oke. Yang ini Tete kasih sirup. Nah, jadi kental kayak gitu. Tambal tahu ya? Iya. Nah ini
akan lebih apa namanya, lebih enak untuk jadi saus karena dia kental kayak gini gitu. Ini kalau didiamkan, ini kan baru setengah jam, kalau 1 jam dia langsung kental banget. Nah ini tinggal dicampur dengan, kalau misalnya di sini nomor 2 saya buat bikin salad dressing itu pakai bawang putih dicincang, masukkan ke situ, kasih garam, gula sedikit atau madu boleh, kemudian pakai apa namanya, ya mau pakai daun oregano boleh, basil boleh, apa saja, terus nanti bisa kita makan. Ada contohnya nanti ya, yang udah jadi salad dressing. Contoh yang sudah jadi, di situ. Baik, nanti sampai diambilkan. Itu yang nomor 2. Jadi untuk saus salad kita bahannya Greek yogurt. Greek yogurtnya ada di nomor 1. Cara buatnya. Cara buat Greek yogurt di nomor 1, saus saladnya di nomor 2. Nah, kalau kemudian yang nomor 3 kita nggak pakai Greek yogurt, pakai yang biasa seperti ini. Bikin es lilin atau es mambo. Sekarang sekolah sudah buka, bisa tuh naruh di sekolah. Saya pernah sehari diminta 400 bungkus, saya angkat tangan. Banyak sekali yang minta gitu, cuma nggak kepegang karena yang bungkusin kan cuma mbak aja di rumah, saya aja ngantor. Ada pesanan sampai 400. Bisa. Kalau bapak ibu punya pemasaran mau taruh di mana gitu ya, nah nanti butuhnya sehari berapa itu, terus kemudian kita bisa pasok ke situ gitu. Es mambo aja. Nah kalau es mambo jangan kental-kental, tuh rugi. Jadi kita tambahkan Lihatin aja. waduh Melayu. Oke, gimana Ibu kesan-kesannya kegiatan hari ini? Mantul abis. Top banget. Kita yang nggak tahu, nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Mantul buat UNJ, Universitas dan tim dokter-dokternya. Top, the best. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Ditunggu ide-ide yang lainnya. Ibu, bagaimana kesan-kesannya setelah kegiatan? Kalau dilihat dari ibu-ibunya kayaknya antusias untuk mencoba. Rasanya apa ya? Kalau saya sih sebagai pengelola sampah kebetulan di RW09, bagi saya ini bagus banget karena memberikan ilmu-ilmu tambahan untuk warga kami yang nantinya insya Allah kami coba untuk memaparkan kepada warga. Amin. Terima kasih banyak bantuannya ibu-ibu, luar biasa. Sama-sama. Terima kasih. 1, 2, 3. RW 9